Hey hey hey, selamat datang kembali di Pokasi Podcast. Masih bersama gue Faiz Ryunyan dan tentu saja ditemani oleh. Heyu di sini. Oke, jadi kita sudah sampai di episode ketujuh dari season kedua Pokasi Podcast. Nah, untuk episode ketujuh ini ya, gue sama Seyu mau ngebahas sesuatu yang sebenarnya udah lumayan rame dari hampir sebulan yang lalu ya, Seyu, kalau gue nggak salah ya. Ya, Mm. udah agak ya hitungnya kita agak telat sih. Iya, kita kehitungnya agak telat karena emang di satu sisi emang jadwal kita bisa record akhir bulan, di sisi lain juga kita juga baru bisa selesai nonton. Ya, tapi sebelum masuk ke Ya, topik apa yang betul. mau kita bahas, seperti biasa gue mau mengingatkan buat teman-teman semua yang belum follow kita di Instagram, subscribe channel kita di YouTube atau follow kita di Spotify, silahkan follow ya. Kalau di Spotify ada Apple Podcast juga sama di YouTube itu namanya Pokasi Podcast. Dan kalau misalnya untuk di Instagram ada pokasi.podcast. Oke. Nah, dan juga gue pengen ngasih tahu ke teman-teman kalau misalnya nanti di akhir podcast itu kita ada pengumuman penting. Nah, jadi silakan dan tolong dengarkan sampai akhir ya. Oke dah. Jadi kalau gitu kita mau bahas apa nih saya di episode ketujuh ini? Oke, di episode ketujuh kita bakal bahas salah satu adaptasi manga. Ini manga yang populer, populer banget ya bisa dibilang. Hmm. Dia animenya udah ada, movie-nya udah ada. Nah, yang tinggal ditunggu tuh live actionnya. Seingat gua rumor manga ini bakal ada live action tuh udah cukup agak lama. Ingat gua zaman-zaman gua masih kuliah tuh sempat ada tuh tis-tisnya manga ini Hmm. bakal jadi live action. Nah, di sini kita bakal bahas manga itu yang jadi live action yaitu One Piece. Salah satu manga yang apa ya bisa dibilang ya, mungkin panutan atau ya ketika orang mungkin kayaknya orang yang nggak tahu anime manga pun cukup tahu lah dengan nama One Piece gitu. Walaupun nggak tahu ceritanya kayak gimana. Iya, One Piece adalah salah satu seri yang paling fenomenal, apalagi saat ini ya, yang udah dari tahun 90-an ya kalau nggak salah pertama kali rilis manganya tuh sampai sekarang tuh masih belum tamat cuy. Ceritanya malah udah makin seru gitu kalau misalnya buat teman-teman yang ngikutin manganya maupun animenya gitu kan. Dan ya betul sekali di sini kami berdua mau membahas tentang live action One Piece gitu. Apakah emang si live action ini memuaskan atau enggak? Menurut kami berdua yang mana kalau menurut gue sih walaupun kita agak telat ya, walaupun agak telat tapi ini cukup menarik untuk dibahas gitu. Nah, tapi sebelum kita mulai membahas apakah bagaimana si live action One Piece ini, di sini gue mau nanya dulu sama lu nih sih. Lu itu uh, apa namanya kan emang kita tahu ya One Piece itu sebegitu terkenalnya banyak orang yang mungkin kayak kata lu bilang dia nggak ngikutin anime atau manga tapi seenggaknya tahu One Piece gitu. Entah itu denger karena apa namanya emang namanya terkenal atau emang sekarang kan sudah media sosial sudah semakin gencar kan di TikTok, di IG Reels atau ya segala macamnya lah itu kan udah banyak bertebaran gitu kan. Nah, kalau lu sendiri nih say, apakah lu itu emang ngikutin One Piece, seri One Piece anime atau manganya atau lu itu sebenarnya nggak ngikutin tapi tertarik untuk nonton si live actionnya ini karena emang rame gitu. Oke, kalau dari gue pribadi sebenarnya gitu. Gue pertama kali tahu One Piece tuh mungkin sama kayak beberapa orang kali ya. Gue taunya ketika dia tayang di TV dulu di Hmm. Global TV ya kalau nggak salah. Apa Indonesia? Ya Gue itulah lupa antara dua channel itu global ya. atau RCTI dulu. Gue inget gue Oh iya, RCTI ya. Pernah di RCTI. oke. Hmm. Gue pertama kali tahu One Piece itu di situ. Cuman kayaknya gue nontonnya nggak semua sih waktu itu karena kan ya kita tahu lah dulu anime yang tayang di TV itu kalau nggak diulang-ulang ya diulang-ulang gitu. Ataupun ada yang di skip-skip gitu. Hmm. Nah, sebenarnya gue kalau ke manganya gue nggak baca dari awal ataupun nggak ngikutin manganya. Cuman
eh buat gua tuh One Piece udah kayak gua ngelihat Doraemon sama Detektif Conan. Itu kan Hmm. bisa dibilang ketiganya sama-sama eh, oh satu lagi sama Dragon Ball. Sama-sama seri besar yang manganya udah panjang. Mungkin kecuali Doraemon yang originalnya udah tamat itu. Mm-mm. Nah, buat gue tuh karena cerita mereka berempat tuh sebenarnya menarik untuk diikuti, cuman karena chapternya udah kebanyakan, terus walaupun gue ikut pembahasan yang disingkat-singkat itu kayaknya feel-nya nggak akan dapet gitu sama orang yang emang ikutin dari awal gitu. Kenapa? Untuk One Piece, Dragon Ball, Doraemon, dan Conan itu gue cuma ngikutin movie-nya doang. Dan Hmm. sesuai yang tadi lu bilang sih, karena kan sekarang di sosial media banyak tuh Iya, apa namanya bertebaran. bertebaran. Contoh lah Mm. kemarin ketika One Piece film Red sama Gear 5 muncul di animenya itu kan bisa dibilang banjir banget tuh internet sama One Piece. Iya. Nah, di gue tuh karena dia sering muncul jadi ya gue kenanya tuh ya karena spoiler chapter-chapter baru gitu sama emang cuman ngikutin movie-nya doang gitu. Jadi mungkin kayaknya sudut pandang gue agak sama sama orang-orang yang tahu One Piece tuh dari sosial media doang gitu. Ataupun yang cuma nonton movie-nya karena ikut-ikutan doang gitu. Tapi nggak tahu Mm. keseluruhannya. Cuman karena gua tahu khususnya di manga shonen itu beberapa banyak yang ambil inspirasi dari Oda, khususnya dari One Piece. Mungkin kayaknya ada beberapa poin yang bisa gua singgung dari One Piece di pembahasan ini sih. Hmm. Oke, oke, oke. Hmm. Agak kita agak sedikit sama sih ya. Soal pertama kali tahu One Piece. Gue juga sama. Pertama kali tahu One Piece ya waktu kecil ya. Waktu ya itu zaman-zaman 2000-an awal ya, gue masih SD. Itu tahu dari TV. Makanya tadi gue bilang gue tahu channelnya karena gue pernah lihat. Bahkan kan gue ada inget si openingnya itu bahkan ada yang versi bahasa Indonesia gitu kan. Nah, Ah cuman iya, benar. iya kan, ada kan yang versi bahasa Indonesia. Iya, iya. Cuman yang gua inget waktu itu gue pernah nonton di TV itu udah nyampe di arc-nya Alabasta. Alabasta tuh kalau setelah live action. Jadi kalau misalnya kalian udah nonton live actionnya, itu kan masih East Blue tuh. Sementara kalau Alabasta tuh ketika kalau gua nggak salah tuh pulau pertama apa? Ya pulau pertama yang didatengin ketika nyampe di Grand Line. Nah, ya jadi pokoknya udah sampai di Alabasta itu juga pertama kalinya gua jatuh cinta sama waifu gua. Anjay. Itu Miss All Sunday alias Nico Robin. Ya, Nico Robin dari zaman belum glowing gua udah suka loh itu. Dari zaman dia masih Miss All Sunday. Gua udah seneng itu yang pakaiannya masih ungu-ungu, pakai topi. Ih, cakep banget itu. Itu dan SD itu. SD. Dan gue juga apa ditambah lagi nih. Dulu di PS1 ada game fighting One Piece yang gue mainin dan emang si gamenya itu emang baru sampai Alabasta. Itu kalau gue nggak salah judul gamenya One Piece Grand Battle 2 kalau gue nggak salah ya. Itu tuh di situ karakter terkuatnya aja si S gitu, Hikeng no S. Cuma emang paling susah didapetinnya gitu karena itu karakternya emang yang dari awal East Blue, awal si Luffy apa berpetualang sampai di Alabasta kayak ada si Smoker, ada Ace, ada Crocodile, Miss All Sunday. Nico Robinnya masih Miss All Sunday di situ. Terus juga ya pokoknya Mr. Tree ya kalau gua nggak salah Mr. Tree. Pokoknya karakter-karakter yang masih di arc-nya Alabasta. Jadi diperkuat sama game itu. Cuman gue pribadi dulu itu nggak yang tertarik banget sama One Piece. Jadi gue kayak cuma nonton ala kadarnya aja kan di zaman dulu kan ya 2000-an awal tuh anime banyak banget di TV kan. Jadwalnya aja gue nggak tahu gitu kan kapan aja. Jadi gue kalau nonton tuh senontonnya aja emang gue kebetulan lagi nonton TV ya udah gitu. Berarti gue nonton si animenya. Soalnya kan emang dulu di zaman itu juga masih orang-orang tuh anak-anak seumuran gue gitu, seumuran kita gitu kan masih lebih sering main keluar rumah gitu di zaman itu ya main keluar rumah, main apa, main bola, main kelereng, main segala macem gitu kan. Jadi kadang minggu pagi gitu kan, ya kelewat aja gitu anime-anime kayak gitu. Nah jadi gue dan di zaman itu tuh gue emang
ada yang lebih gue suka daripada One Piece gitu. Gue ngerasa One Piece ya udah cuma selewat aja. Nah, eh gue baru bener-bener ngikutin, bisa dibilang ya, baru bener-bener ngikutin komik ya. Gue manga, gue anime nggak terlalu nonton karena episodenya kebanyakan, dan kalau anime itu kan banyak fillernya ya. Jadi biar nggak ngebalap si manga, animenya tuh dibikin filler. Itu gue rada males gitu kan. Pengen yang nonton canon-canonnya doang, tapi kan harus dipilah dari episode berapa sampai berapa, nanti dipilah lagi gitu. Itu gue rada males. Tapi kalau misalnya untuk manganya, gue baru ngikutin semenjak COVID 2020. Jadi emang pas COVID ini gue baru mulai balik lagi di Jepangan. Gue sempat berhenti di Jepangan di tahun 2017 ya. Pindah haluan gue ke K-pop pada waktu itu. 2020 COVID, gue balik lagi di Jepangan. Nah, itu yang membuat gue pada waktu itu akhirnya ngikutin One Piece karena eh ini sih saya awalnya di teman-teman di anak tua sebenarnya pada Oh, dari situ ya? gua akhirnya Gua kira eh, kenapa? gua kira emang dari awal tuh lu udah ngikutin One Piece gitu sebelum ada topik anime manga di anak tuh. Enggak. Gue mulai tertarik buat baca One Piece. Salah satunya karena di pembahasan di anak tua gitu kan. Terus juga pas waktu itu gue kuliah, kuliah S2 kan, ada temen gue yang juga emang dia suka baca komik One Piece katanya, suka baca manga One Piece. Nah pas itu COVID, terus di anak tua juga pada ngebahas One Piece, gue akhirnya mulai tertarik. Dan pada waktu itu kebetulan kan mungkin karena jebret tiba-tiba COVID kan. Nah, kalau gue nggak salah Alex ya, Alex itu ngadain diskon buat komik-komik mereka yang ada di Google Play Store. Jadi kayak pokoknya diskonnya lumayan gede. Dan di situ gue ngabisin tabungan gue buat beli komik One Piece di Google Play Store. Itu ada Dari awal. dari volume 1 sampai pada waktu itu yang terbarunya itu 82 apa 83 kalau gue nggak salah. Oh, volumenya yang di versi e-booknya ya di Play Store. Itu satu bukunya cuma 6.000 harganya. Dari harga 20-an apa 30-an ya lupa gua. Jadi cuma 6.000 satu volumenya gitu kan. Jadi ya udah, gue beli itu sampai volume 80-an yang terbaru pada saat itu. Ya gue baca gitu. Gue baru mulai baca One Piece pas COVID. Ya, jadi gue juga dibilang penggemar One Piece banget juga enggak gitu sebenarnya. Tapi gue kebetulan emang karena gue pada waktu itu emang nyari yang buat ngisi waktu, gue nyari bacaan juga, dan ternyata One Piece kok kayaknya ngedenger cerita orang-orang makin rame, akhirnya ya udah gue mulai terjun ke dunia One Piece. Jadi ya sebenarnya gue mau ngebahas ini juga, gue bukan yang expert banget soal One Piece, jadi mungkin ada hal-hal yang gue nggak tahu mungkin ya, atau hal-hal yang gue lupa atau sebagaimananya, karena emang banyak juga manga yang gue baca selain One Piece gitu kan. Ya jadi gitu kira-kira ya. Jadi di sini mungkin pandangannya akan sedikit berbeda dari gua yang emang ngikutin manganya, dan Seiyu yang enggak sebenarnya ya, enggak baca manganya. Jadi di sini mungkin akan ada ya perbedaan pandangan lah tentang si live actionnya One Piece ini. Nah, tadi kan ya udah nih dibuka dari gua sama Seiyu apakah kita ini ngikutin One Piece apa enggak sebelumnya gitu kan. Nah, kan pasti pas waktu pengumuman dan menjelang rilis resminya itu kalau nggak salah tanggal 31 Agustus ya 2023, live actionnya di Netflix, itu kan pasti ada trailer-trailer gitu kan yang muncul sebelum untuk mempromosikan. Nah, kalau lu sendiri nih sih, ada nggak sih ekspektasi awal lu ketika lu lihat si trailer-trailer dari live action One Piece ini? Maksudnya ekspektasi ya, kira-kira ini bakal kayak gimana, karena kan lu sendiri juga sebenarnya nggak ngikutin serinya, bisa gue bilang lu nggak ngikutin serinya lah ya. Ya. Saya gua awalnya mau nge-compare-nya agak bingung ya karena kan
kalau misalkan gue compare sama live action lain yang dibikin sama Jepang, kayak contohnya Alice in Borderland atau Gintama, kayaknya beda deh. Soalnya kan yang bikin Barat nih untuk One Piece. Hmm. Terus kalau gue compare sama Dragon Ball, kesannya nggak sopan juga karena Dragon Ball jelek banget live action deh. Iya, bener bener bener. Gue nonton itu Ya, anjir sampah banget itu live action Dragon Ball. ya makanya. Jadi gue agak bingung awalnya tuh mau compare sama mana, cuman karena ceritanya bajak laut, yang ada di kepala gue tuh waktu itu paling ini Pirates of Caribbean. Pirates of Caribbean ya ya. Ya karena kan apa namanya bajak laut tuh. Nah makanya ketika gue nonton, ketika muncul gambar lautnya, oh feel-nya agak dapet tuh Pirates of Caribbean-nya karena kan palet warnanya agak kuning gitu. Hmm. Cuman ketika gue nonton lama-lama kok kayak film cowboy gitu. Gue agak bingung sih awalnya. Film cowboy. Karena nggak tahu ya karena kan mungkin gue nggak tahu Netflix tuh dia studionya studio lama apa enggak yang Hmm. kerjain ini. Nah, kalau misalkan gue compare sama Pirates of Caribbean kan dia emang bisa dibilang apa namanya production house yang besar gitu ya. Jadi ya mungkin nggak bisa gue bandingin dari segi editingnya gitu. Ketika Hmm. gue coba cek yang lain, mungkin gue harus lihat karakternya. Tapi karena gue tahu karakter One Piece tuh desainnya nyeleneh gitu ya, banyak yang aneh-aneh kan. Iya bener. Gue nggak bisa tuh kalau misalkan gue bilang, wah karakter Usoppnya nggak mirip gitu. Soalnya kan susah gitu nyari orang yang Susah. hidungnya kayak Hidungnya Usopp kan. panjang Susah ya, kan? hidungnya panjang. Iya. Nah gitu kayak berarti udahlah. Kalau misalkan gue mau bandingin karakter lain yang kesannya mukanya terlalu Asia juga kan karena gue nggak tahu latar belakang tiap karakternya nggak bisa tuh. Makanya gue nggak lihat ke sana. Jadi ketika gue nonton One Piece trailer One Piece awal itu ya ekspektasi gue kayaknya pembawaannya bakal kayak Pirates of Caribbean cuman agak teatrikal gitu jadi Theatrical. kayak kesannya kayak nonton inilah apa drama teater gitu Hmm. jadi nggak akan terlalu action banget gitu. Hmm. Nah cuman begitu muncul scene-nya Baji Baji kan bener ya Baji Bagi ya. ya Baji nah gue oh kayak Joker nih oh harusnya apa ya soalnya kesannya Bagi tuh dapat gitu kalau dari trailer tuh kesannya wah kayaknya Hmm. ada kesan menyekapnya gitu. Nah, gue di situ ekspektasinya jadi agak naik turun nih. Mungkin gue nggak bisa apa namanya ekspektasi soal cerita karena gue nggak tahu latar belakangnya gimana. Cuman mungkin ini bisa jadi salah satu live action yang kemungkinan eksekusinya bagus gitu. Terutama live action yang diproduksi dari luar Jepang gitu. Nah itu sih kalau misalkan berkaca dari trailer yang gue tonton di awal sih. Hmm. Cuman sempat bikin gue pengen ketawa di awal tuh ini loh. Apa kapalnya kambing gitu aneh banget Oh iya iya iya. Ya kan emang ya di gitu aslinya juga kan emang kepala domba gitu di iya kapal depan cuman kapalnya. karena karena gue biasa lihat yang ini kali ya yang flat ya nggak ada teksturnya Iya mungkin mungkin. jadi agak aneh aja Ah. oh sama ini trailernya kan kalau nggak salah ditutup sama Luffy yang ngomong gomu gomu tuh cuman nah gue di situ agak kesel tuh kenapa gomu gomunya ditranslate ke ditranslate ya enggak sih gak ditranslate cuman apa ya karena kita kayaknya kita udah biasa sama intonasi gomu gomunya Iya, siapa ya namanya ya? Nama Luffy. pengisi suaranya. Iya, ada Aduh, nadanya gitu kan. iya. Hmm. Sementara yang di trailer di situ tuh agak flat gitu. Jadi ketika gomu-gomu dia apa ya? Yang pistol ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah kayak patah gitu. Hmm. Jadi kesannya awalnya gue oh kayaknya yang main jadi Luffy-nya nggak terlalu paham Luffy sih. Itu kalau misalkan gue di trailer awal. Ya, mungkin juga karena ya kan kalau Jepang gomu-gomu sebenarnya kalau yang di Inggris kan gam-gam dia sebenarnya. Nah iya bener ya gam-gam. Gam-gam. Jadi kan dari kosakatanya juga beda. Gomu-gomu ya dua gomu gitu kan. Sebenarnya gam kan jadi cuma gam-gam loh. Jadi ya kerasa agak patah sih di situ mungkin ya. Hmm. Kalau gua ya, Kalau dari lu gimana? Hmm. kalau gua sejujurnya gua nggak, gua sebenarnya kayak yang mungkin gue lupa ya, kayaknya pernah gue bahas juga. Gue jarang banget nonton trailer sebenarnya. Paling selewat yang emang kebetulan kayak gue lagi scrolling IG Reels atau scrolling di Facebook gitu kan. Nah, yang kebetulan emang kelihatan sama gue, ya gue tonton. Cuma pas waktu pertama kali ya, teaser lah ya,
teasernya muncul One Piece live action, gue sangat tidak memiliki ekspektasi apa-apa. Gue bahkan berpikir kalau ini bakal gagal, live action ini bakal gagal. Kenapa? Karena berkaca dari live action yang sudah gitu kan. Tadi kayak salah satunya Dragon Ball kan yang lu bilang gitu kan, ampas banget itu, gue pernah nonton, kesel gue. Nah, ya berkaca dari situ apalagi ya kita tahu kan bagaimana One Piece ya punya kekuatan yang aneh-aneh, kayak paling gampangnya Luffy lah, manusia karet gitu kan, tangannya manjang, kepalanya manjang, semuanya manjang gitu kan. Bagaimana dia bisa mengeksekusinya supaya terlihat bagus gitu kan, itu yang gue pikir akan gagal tuh ya. Si Netflix ini tidak bisa membawakan dengan baik, kayak terus juga kayak misalnya pokoknya orang-orang yang salah satunya yang punya kekuatan iblis, buah iblis lah, walaupun memang sebenarnya kalau di awal tuh seingat gue emang yang muncul di awal yang punya kekuatan buah iblis emang masih dikit ya, masih dikit banget karena kan ini masih di East Blue gitu kan, salah satu pelautan paling lemah, bukan salah satu, emang disebut sebagai lautan paling lemah di dunia One Piece. Dan bahkan kalau gue nggak salah di live actionnya sendiri juga kan ada di apa, ada nyebut kalau buah iblis itu ya dikiranya itu cuma dongeng doang gitu. Jadi emang nggak banyak yang orang-orang yang punya kekuatan buah iblis yang muncul di awal di East Blue. Nah, tapi gue emang kepikirannya itu ya, ini bakal kayak gimana gitu. Si Luffy ya terutama ya, karena kan Luffy karakter utama, eksekusinya bakal gimana. Gue ya berpikir ini mah paling gagal gitu. Gue nggak berekspektasi bakal bagus atau gimana ketika gue nonton trailernya gitu kan, gue lihat sekilas trailernya, teasernya kayak gitu. Jadi ekspektasi gue ya sama sekali tidak ada gitu di awal ya. Nah tapi ya seiring berjalannya film live action lah ya, drama, ini drama sih jatuhnya sih ya, karena series sih ya, karena kan berepisode, nggak film ya. Ternyata ya kita bahas berikutnya. Berapa? Iya, jadi ini gue langsung aja kali ya, impresi gue ketika gue nonton. Jadi di sini gue sama Seyu nih tadinya ini sebelum sebelum kita bahas impresi ya, impresi apa dan keluh kesah dan lain-lainnya, pendapat kita tentang si live action ini. Awalnya gue sama Seyu itu cuma pengen sampai episode 4 aja. Episode 4 aja, terus baru kita bahas ya kan. Karena kita berdua sama-sama sibuk gitu, nyari waktunya agak susah gitu kan, karena sama-sama kerja juga. Tapi terus tiba-tiba Seyu ada waktu luang, tamat beres jebret aja, gue udah beres ada Seyu, anjir kata gue baru episode 2. Gue baru episode 2, gue coba kejar dah. Untungnya gue emang pas kemarin tuh ada gue nyuri waktu waktu, gue emang lagi agak istirahat, udah gue sambil nonton satu episode akhirnya baru banget. Ini kan kita record tanggal 23 ya, hari Sabtu 23 September malam. Gue baru beres tadi sore. Tadi sore apa? Oh iya, tadi sore bener. Tadi sore gue baru beres selesai nonton live actionnya One Piece tuh. Makanya gue bener-bener ngejar banget hari ini tuh. Hari ini gue kejar banget. Anjir, gue masih ada 4 episode lagi, udah gue kejar ya, gue tonton sampai beres. Jadi biar enak gitu ngebahasnya. Jadi ya tidak setengah season doang gitu. Gue masih ngebahas di sini, tapi bener-bener full kita bahas ya. Oke lah, kita akan masuk ke impresi ya. Impresi dan mungkinkah ada keluh kesah. Nah, tapi gue mungkin pengen denger dulu nih dari lu nih, Say. Karena kan lu ini adalah sebagai dari sudut pandang yang nggak ngikutin seri One Piece, nggak ngikutin manganya gitu kan. Nah, gimana kesan lu dan keluh kesah lu gitu dari si live action One Piece ini? Bisa kita bilang season 1 lah ya, karena kan udah ada berita kalau season 2-nya lagi digarap ya, kalau gue nggak salah. Dan dari ending di episode 8 juga kan kelihatan nih udah mau masuk arc baru gitu. Kelihatan. Nah, oke lah kalau gitu silahkan sih. Gimana impresi lu, kesan lu
keluh kesah lu atau apapun, misalnya lu ada pertanyaan gitu atau apa ya silahkan disampaikan gitu. Nah, oke. Mungkin gue nyinggung tadi Pak Iswan sih. Ya sih awalnya gimana ya? Awalnya ketika gue nonton episode satu tuh, oh oke, biasa aja gitu. Agak ya kurang bisa dibilang untuk episode satu kalau menurut gue bukan episode yang bisa ngehook untuk orang lanjut sih. Cuman karena gue waktu itu tamu masa gue cuma nonton episode satu doang gitu. Nah gue nonton di episode 2. Nah ternyata kayak yang tadi gue bilang tuh, gue kan sempat dibikin kaget ketika Bagi muncul di trailer. Nah Mm, kebetulan episode 2 tuh bagiannya Bagi kan. iya. Nah di situ apa ya, alasan gue untuk lanjut tuh ceritanya tuh karena menurut gue dari 8 episode tuh yang masih berbekas di gue tuh episode 2 karena secara eksekusi Baji yang gue lihat di trailer tuh benar gitu jadi kesan intimidasinya ada gitu walaupun kayaknya yang gue lihat di movie yang lain tuh Bajinya udah agak kayak cupu gitu ya mungkin itu karena setelah udah ceritanya agak jauh gitu tapi yang di part awal ini atau bisa dibilang prolognya tuh ya kena gitu jadi gue mau ngelanjutin nontonnya sih walaupun di beberapa episode tuh ada yang gimana ya agak kurang menurut gue kayak contohnya gue nggak tahu ya karena pendekatan director itu agak aneh gitu dia fokusin satu karakter di satu episode kan jadi Hmm, alurnya tuh maju mundur gitu ada hmm, yang sekarang sama cerita ketika dia masih kecil gitu iya, iya. cuman penggambarannya agak sama karena kan biasanya ketika cerita ke masa lalu biasanya kalau nggak hitam putih ada apa gitu yang ngebedain oh ini cerita di masa lalu gitu nah kalau ini enggak jadi kesannya tuh kalau misalkan gua nggak fokus nontonnya nah ini anak kecil kemana gitu karena kita nggak tahu kalau ternyata oh ini Luffy kecil Hmm, karena nggak ada pembeda dari visualnya gitu iya, iya. nah tapi ya oke lah karena mungkin gua nggak tahu ya karena kan ada apa ya desas-desus katanya ada beberapa seri yang emang di Netflix tuh dikejar supaya cepat rilis gitu nah mungkin karena itu ada editing yang kelewat mungkin karena gua nggak tahu ya karena waktu itu kan sempat ada video potongan tuh yang katanya pedangnya Zoro tuh patah. Gue nyari tuh gimana itu nggak ada. Oh, yang pas Lu nemu dia nggak? guling ya? Iya, Yang ngeguling tuh pedangnya tuh melewat ya? Gua nggak ngeh sih. iya, Cuma itu kayaknya di episode satu deh iya, itu. Kalau lihat dari si iya. cuplikannya tuh episode satu itu harusnya. Nah itu makanya gue mundur-mundur kok nggak ada gitu. Apa yang di share di internet tuh yang sebelum diedit atau gimana gitu. Hmm. Nah, makanya juga agak nih gitu. Tapi kalau misalkan ngomong secara story, gue kata ini diawasi langsung sama Oda apa enggak. Cuman menurut gua secara story ya oke lah misalnya kalau misalkan dibilang bisa bikin orang untuk tahu One Piece itu apa, kayaknya bisa karena kan di cerita yang awal ini basic banget itu ngeceritain dari mulai siapa namanya Roger ya, ya Roger ya. Iya, Roger, Roger. Nah, Roger pertama kali dieksekusi sampai akhirnya bajak laut tuh pergi untuk nyari One Piece gitu. Mm-mm. Nah, itu udah dapet sih alur ceritanya. Nah, cuman gue nggak tahu. Kalau soalnya saya ingat gue gini ya, Zoro tuh di awal muncul pedangnya nggak tiga kan? Tiga. Oh emang langsung tiga ya? Kalau gua nggak salah, kalau gua nggak salah sih langsung tiga sih. Langsung tiga dia emang. Oh, oke berarti gue yang salah ingat ya. Soalnya dulu seingat gue di TV itu Zoro tuh pertama muncul emang pedangnya satu yang putih itu. Terus kan ada tuh yang episode yang kita nyari pedang buat dia. Makanya gue Oh, ketika lihat, loh kok pedang Zoronya udah tiga gitu. oh Tapi itu kan itu ternyata di gimana? yang nyari pedang itu itu udah masuk di ini di pas dia udah mau ke Grand Line kan makanya pas di akhir kan pedangnya tinggal satu kan patah kan Ya tinggal lawan satu. si Mihawk kan nah itu justru satunya itu karena patah gara-gara lawan Mihawk emang di TV kayaknya Oh, karena udah berarti mau emang dari masuk awal tiga ya? dari awal emang tiga cuma kalau yang Hmm. waktu itu di TV yang tinggal satu terus lagi nyari pedang itu udah mau masuk ke Alabasta mau masuk ke Grand Line.
Lagi di lockdown itu. Ah, Di lockdown dia pas nyari pedang. oke. Nah itu tuh makanya gue bilang agak pasti agak susah nih karena gue tahunya kan potongan-potongan doang tuh sama ya apa ya berpacu pada ingatan gue waktu nonton One Piece dulu di TV gitu. Ah, Makanya gue bingung tuh di situ. Terus udah ya, seingat gue kayaknya ada beberapa adegan yang diganti juga kalau misalkan ya gue ingatan gue nggak salah ya kayak misalkan eh untuk battle mungkin gue nggak bisa bilang karena gimana ya agak susah juga kalau misalkan mau dibikinnya battlenya beneran kayak di anime gitu karena kan kita iya. tahu mungkin kalau yang adu pedangnya Zoro gue masih oke lah karena beberapa ada yang bagus banget koreografinya ada yang bukan biasa aja agak aneh gitu loh cuman kan kalau misalkan berharap battlenya Luffy epic tuh oh kasihan editornya sih soalnya kan Luffy itu karet Iya. Dan lebih jadi berantakan kalau di anime. Di manga itu lebih iya makanya. berantakan, susah pasti. Dan untuk live action tuh susah itu. Mhm. Jadi untuk segi beta sih gue nggak bisa apa ya namanya berkom apa sih, Komen lah ya. berkomentar mungkin ya karena Oh, kan ya karena udah beda gitu. Tapi kalau misalkan emang harus dikomen soal battlenya, mungkin yang bisa gue komen tuh battlenya Sanji sama Zoro karena kan mereka jatuhnya bela diri ya untuk iya. kedua apa Sanji sama Zoro. Sanji sama Joro Nah, soalnya normal. nah iya bener. Nah buat gue kalau yang Zoro tuh beberapa ada yang bagus untuk battlenya kayak koreografinya ya emang bagus itu cuman gerakannya tuh agak kayak lambat gitu. Mungkin nggak tahu ya kalau film gue bandingin sama film Marvel boleh nggak sih? Nggak bisa ya soalnya budgetnya juga pasti beda ya. Beda. Iya, Tapi makanya. nggak apa-apa Soalnya sih. gue tadi pengen bilang, Nggak apa-apa oh, sih oke, sebenarnya ya. Lu bahas aja. Kan ini pendapat lu ini gitu kan. oke. Soalnya gue kan kemarin sempat nonton ini nih apa Guardian of Galaxy. Nah di Guardian of Galaxy kan ada yang mereka berantem biasa gitu nggak pakai senjata. Nah di situ koreografinya bagus gitu. Jadi Hmm. karena ada slow motion terus ada yang dicepetin gitu. Nah sementara di One Piece itu kemarin nggak ada gitu. Tapi bukan berarti jelek sih. Kayak contoh yang tadi Hmm. gue bilang yang Baji itu seru itu karena ternyata yang Baji dipotong-potongnya itu bagus. Iya, iya. Kena lah dapat. Kena, dapat banget itu. Nah itu kalau misalkan gue komen soal itu ya. Cuman kalau misalkan ya tadi tuh kan gue bilang nggak bisa komen soal karakter tuh. Tapi ternyata setelah gue nonton ada beberapa karakter yang bagus sih. Kayak contoh deh tadi gue ngomong di trailer kayaknya yang jadi Luffy itu dia nggak paham Luffy gitu. Tapi setelah gue nonton kayaknya yang jadi Luffy itu dia cinta banget sama karakter Luffy. Hmm. Soalnya dia sedang banget ketika nyebut nama Monkey D. Luffy. Iya, iya. Ekspresinya dapat banget ya. Iya, kesannya tuh kayak dia, wah, gue jadi Luffy nih, gitu. Dia ada tuh dapet kesannya. Hmm. Jadi Luffy-nya gue suka sih. Dia agak gimana ya? Ya bisa mencerminkan Luffy yang gue tahu gitu. Walaupun gimana ya? Kayaknya untuk seorang Luffy kurang ini ya, kurang ceria ya. Kayaknya Kurang. seinget gue di Red dia ceria banget, bukan ceria mungkin, ya, cerewet ya jatuhnya. Lebih cerewet, lebih bego gitu. Ah iya benar-benar. Lebih bego. Nah Kalau kesan itunya tuh agak kurang sih. kesan-kesan begonya tuh nggak dapet, Pak. Soalnya kan emang si Luffy kan Hmm. dikenal sebagai Bakasencho kan nama kita sama fandom gitu kan, Iya, Bakasencho, kapten bodoh gitu. Nah, sementara kalau si iya, siapa sih Iñaki, siapa sih ya, pemerannya tuh itu kurang dapet kesan bodohnya gitu. iya. Cuma Walaupun ceroboh dia aja. Mm-mm. ada ini gitu karena kan seingat gue emang Luffy sering salah nyebut nama orang kan ya. Iya, memang. Nah di ya seenggaknya di situnya dia agak kenal. Mhm. Itu kalau buat Luffy terus kalau buat Zoro, nah gue agak salty nih. Kenapa Zoronya keren banget ya? Iya anjir, itu tapi sumpah ekspresinya Zoro sengaknya tuh dapet banget anjir. Iya, gimana Sumpah. dia cool banget ya untuk seorang. Soalnya di kepala gue tuh Zoro tuh yang sering berantem sama Sanji kan, komedinya salah satunya di mereka Iya, berdua gitu ya. komedi Pas lihat mereka di sini, aneh ya pas lihat di sini kok, Zoronya cool banget gitu, keren kayak opa-opa banget. Korea. Iya, keren banget anjir. Padahal tuh salah satu humornya di One Piece itu si Zoro yang kayak ngekomen apa ya? Kayak ngekomentarin aksinya si Luffy, terus juga kadang juga dia
itu udah nyampe belum ya? Gue lupa. Pokoknya kayak dia kan kalau di anime kan suka salah jalan gitu kan, nggak bisa baca peta gitu-gitu. Iya, Pokoknya, benar-benar. nah sebenarnya sih si Zoro tuh harusnya ada sisi humor ya gitu. Nggak selalu serius. Dia Cuma sering kalau ngupil kalau nggak salah. iya, cuma kan maksud gue, Iya kan? oh bener kalau misalnya di live action ini si Zoro tuh bener full keren gitu, full cowok full banget, nggak ditunjukin kekonyolan dia, padahal dia juga ada salah satu konyolnya gitu. Ada sisi konyolan juga si Zoro seharusnya. Iya, benar. Tapi karena gitu gak tahu kenapa setiap ceritanya dia kena buat gua. Karena ya, dapat aja gitu momen-momennya dia tuh. Kayak Hmm. ketika waktu dia yang diputar-putar di roulette tuh Ah iya iya. agak kena sih. Jadi kesannya oh orang cool diputar-putar nih disiksa kan agak dapat gitu. Bener bener. Nah, itu kalau buat Zoro. Terus kalau buat Nami gue nggak tahu ya. Kayaknya karena Nami yang gue tahu tuh Nami yang sekarang itu agak beda. Jadi kayaknya susah untuk compare Nami. Terus kalau Usopp, nah, Usopp deh gue agak bingung karena ketika nonton yang di Luffy kecil, Yasopnya mukanya gimana ya? Kayak orang Asia. Tapi Usoppnya lebih ke ibunya kayak. Usoppnya enggak. Lebih Iya ke makanya ibunya soalnya aku dia. beda. Iya. Hmm. Emang gitu ya di ceritanya ya. Iya iya. Soalnya Usopp tuh lebih lebih mirip ibunya emang kalau di manganya. Oh, oke. Berarti emang gitu berarti ya. Terus Hmm. kalau secara penokan sih gue suka sebenarnya sama Usopp. Dia masuk lah kayak tukang bohongnya tuh itu sama Iya berarti dapat sih sebenarnya dapat kelihatan itu. banget itu. Iya, Kelihatan banget dapat tuh sering bohong. di situ. Dapat lah Usoppnya sama satu lagi ya Sanji berarti. Nah yang Sanjinya gue agak nggak kena karena gimana ya? Gue biasa lihat Sanji tuh ini lo tahu I'm King Christian nggak? Yang sering cosplay jadi Sanji. Oh enggak tahu gua. Yang dia sering bikin apa? Ini susu di gelas tapi pas diputar ternyata nama karakter siapa gitu. Oh enggak tahu. Nah, gue karena sering lihat dia yang ada di bayangan gue tuh, oh Sanjinya kayak dia gitu karena gak tau ya kalau dia yang cosplay jadi Sanji tuh mukanya sesuai sama Sanji yang gue lihat di movie gitu. Hmm. Nah, pas Sanji yang ini muncul, kok kayak Jamet? Iya bener bener kayak Jamet Agak. anjir. Bahkan Tapi kalau lebih misalkan dikejar, oh, gimana? Gimana lebih tuh? maksudnya perbedaannya tuh agak jauh ketika di Sanji kecil sama ini sama Sanji yang udah gedenya. Oh iya, iya. Yang kecil kan Eropa Bener-bener banget jauh-jauh. mukanya kan. Iya, iya. Swedia banget. Swedia kali ya. Pokoknya Eropa banget lah. Sementara pas udah gedenya kurang kelihatan Eropanya gitu. Iya, iya, bener-bener. Agak aneh tuh yang Sanjinya. Nah itu sih kalau misalkan dari penonton, oh gue mau komen dua karakter lagi deh. Apa? Yang pertama Roger. Seingat gue Roger yang diliatin di anime tuh dia badannya gede gitu ya. Iya, bener. Gede tinggi, tinggi Yang gede. di nah ya di live action dia kayak Kurus, orang kurus kering gitu. kurus kering iya. Kurus kering. Ada banget sih. Sama satu lagi nih, aduh siapa sih? Yang tangannya hilang tuh, lupa gue namanya sorry. Oh, Shanks. Shanks. Nah, Shanks. Shanksnya mukanya kayak ini, kayak yang suka bikin video itu siapa ya? Zeki. Eh, kurang emang. Terus Kalau pertama lihat tuh menurut gue emang agak ada kurang Zeki Shanks ya. di sini. Kurang gahar. Iya, ya benar-benar. Nah, Hmm. terutama yang ini sih, gue tahu kalau salah satu scene ikoniknya di One Piece tuh yang ini kan ketika tangan saya hilang kan. Iya. Nah di sini menurut gua nggak kena karena tiba-tiba hilang aja tangannya. Terus Luffy nangisnya tuh gak sesedih yang sering gua lihat di adegan ikoniknya One Piece. Hmm. Nah, itu sih kalau dari gua yang ini. Kalau lu sendiri gimana? Kalau gue ya, sebenarnya sih ada yang udah kebahas sama lu. Gue setuju. Yang bagi terutama itu gue nggak berekspektasi kalau bagi tuh bisa sealus itu, smooth itu ketika dia badannya kepisah-pisah itu. Mhm. Dan emang di kemunculan awal bagi, walaupun bagi itu emang ya badut gitu, emang tiap kali ada dia tuh di adegan dia tuh kalau kayak di animenya, di manganya itu pasti ngelawak,
Tapi emang pas di scene di bagian awal-awal di East Blue itu, emang itu tuh mencekam banget sih Bagi itu. Makanya kan orang-orang sampai pada takut gitu kan. Emang emang dapet sebenarnya itu tuh dapet banget. Dan kan tadi gue pas waktu lihat-lihat teaser trailernya tuh gue nggak berekspektasi apa-apa karena gue ngerasa ini bakal gagal dan ternyata bisa dibawakan dengan baik. Kayak si Luffy, maksudnya kan ya orang-orang yang karakter-karakter yang punya kekuatan buah iblis lah, Luffy sama Buggy lah ya kita di sini. Karena kan seinget gue nggak ada lagi kan yang punya kekuatan buah iblis di awal East Blue nih. eh itu si Luffy sama Buggy itu untuk ketika mereka ingin kekuatannya tuh bagus gitu, nggak yang maksain, nggak kelihatan yang maksain gitu. Kayak si Luffy apa ngeluarin Gomu Gomu no pistol, terus yang Fuzeng yang jadi gede gitu, badannya jadi gede itu nggak kelihatan maksain gitu. Itu dari situ gue bagus, suka. Pokoknya terus juga kayak intro beberapa karakter yang ada poster ininya, poster buronan. Itu keren loh itu menurut gua. Oh, iya iya iya. Iya kan? Kayak pertama Iya. kayak misalnya kayak Bagi set posternya muncul terus dia kayak ngebuang apa nyobek posternya, Dracul Mihawk. Ya gitu-gitulah. Pokoknya karakter-karakter yang ada poster buronan, posternya tuh dimunculin set terus dia kayak berinteraksi dengan si poster itu keren menurut gua loh itu. Salah satu yang keren juga gitu. Terus apa lagi ya? Oh iya, eh lu nonton dubbingnya apa? Inggris. Inggris. Iya. Oh, menurut lu gimana dubbingnya? Kalau itu hitungannya bukan dubbing kali ya, emang Maksudnya suara dia iya pas. ya suaranya maksudnya. Kan original kalau Inggris kan. Oke. Gimana ya? Kalau untuk beberapa karakter sih menurut gua agak cocok sama apa yang gua tahu One Piece di movie sih. Cuman ada beberapa yang kayaknya kurang kena sih. Kayak ya contohnya Zoro sih kalau menurut gua. Soalnya Hmm. Zoro yang di kepala gua tuh suaranya nggak full Le- gitu. Lebih sebenarnya lebih agak berat sih kalau sih. Iya, iya. Cuman Ya. gua kebetulan nontonnya tuh dua di episode saat tapi gue bagi ya episode 1 sama 8 gue Inggris dubbing apa si suaranya dubbingnya voice-nya episode 2 sampai 7 Mhm. gue yang Jepang. Nah tapi Oh, oke. gue ketika ngedenger apa namanya ya mungkin karena gue juga nggak biasa nonton anime dubbing Inggris kali ya. Gue nggak pernah nonton One Piece pakai dubbing Inggris. Jadinya ketika gue Hmm. nonton apa namanya nonton live action One Piece yang pakai bahasa Inggris, voice-nya Inggris, ya beda pasti feel-nya nggak mungkin nggak kerasa gitu, nggak kerasa One Piece-nya. Tapi kalau menurut gue pembawaannya udah ya udah bagus sih. Si bagaimana dia si karakternya mengekspresikan atau menyuarakan karakternya itu menurut gue udah bagus ya walaupun emang ada yang kurang cocok karena gue kan pertama nonton Inggris dulu nih episode 1 full set Inggris. Oh gue ngerasa bagus nih. Nah terus gue episode 2 sampai 7 gue full Jepang. Kebetulan kan kalau yang Jepang itu pengisi suara aslinya, pengisi suara animenya yang meranin. Jadi emang ya emang Oh, oke. sesuai. Jadi emang dapat gitu, tetap tetap dapat si ekspresinya tuh dapat banget karena emang ya gue ketika gue nonton ya ini mah emang pengisi suara aslinya gitu, emang pengisi suara aslinya. Jadi emang dapat banget kalau yang Jepang. Nah, pas gue nonton lagi episode 8 pakai bahasa Inggris, langsung tuh kerasa kurangnya tuh. Zoro, terutama Zoro ya. Zoro sama Sanji tuh kayak anjir kok kayak jadi mungkin kalau Sanji kan karena baru baru muncul ya, baru muncul di menjelang akhir kan. Kalau Zoro kan udah dari awal gitu kan. Jadi episode 1 gue denger Mhm. suara Zoro, terus di episode 8 gue denger suara Zoro lagi. Jadi kurang cocok gue ngerasanya ya karena terbiasa dengan suara Zoro yang bahasa Jepang tuh lebih berat gitu gue ngerasanya agak lebih berat sementara kalau yang bahasa Inggris tuh agak kurang gitu kurang Mhm. ya kurang kerasa aja kurang kerasa Zoronya gitu
kalau untuk yang voice-nya ya. Terus juga kalau misalnya apalagi ya. Oh, tadi lu kan bilang ada kemungkinan yang dibedain sama manga. Iya, ada. Ada dan ada yang sebenarnya bisa gue terima sebagai pembaca manganya. Ada yang gue ngerasa aneh. Kalau misalnya Apa tuh? yang bisa gue terima, mungkin kayak ini, Nami. Nami di awal udah muncul, padahal harusnya enggak. Nami itu kan pas waktu si Luffy sama Zoro nyerang pangkalan marinir, Nami harusnya nggak, kalau gue nggak salah tuh belum muncul di situ. Seingat gue ya. Oh, Kalau di animenya seingat gue di situ baru Zoro sama Luffy. Iya ya, baru-baru Zoro sama Luffy. Karena di situ apa? Dan harusnya tuh di situ cuma ada Kobe. oke. Oh iya ya. Garp itu harusnya belum muncul deh. Garp tuh muncul nggak ya di episode Iya, 1? gue pengen nanya itu. Soalnya kan saya ingat gue ada satu episode yang mereka tahu kakeknya Luffy itu ketika udah ada Robin kan. Nah kok Iya, udah tahu di awal? itu yang mau gue bahas. Itu tuh masih jauh banget, sumpah. Garp itu harusnya muncul di arc Water 7. Water 7 itu jauh kalau gue nggak salah setelah Alabasta. Jadi Robin udah bukan setelah Alabasta. Iya bener setelah Alabasta itu kan Water 7 Ines Lobby yaitu. Pokoknya setelah Robin join harusnya ya. Dan itu tuh di Water 7 kemunculan Garp, terus mereka tahu Garp itu kakeknya Luffy. Itu harusnya di Water 7. Itu juga salah satu yang gua anggap itu nggak bisa gue terima karena kok tiba-tiba muncul di awal terus tiba-tiba nyerang Luffy pas di Syrup Island ya yang pertama kali dapet kapal, si Luffy bilang itu kakeknya, terus pas di akhir kok ngedatengin pas di Arlong itu di Koko Village lah, kok gini kata gue, kok gini, harusnya Garp itu munculnya nanti, masih jauh banget gitu. Berarti emang harusnya berarti siapa tadi Kobe itu dia ada di siapa kalau misalkan guardnya nggak ada di awal? Kobe itu pokoknya pas pangkalan nyerang pangkalan laut, nah si kapten yang kapaknya itu si siapa sih gue lupa, itu ditangkap kan, ditangkap. Nah di situ tuh berpisah tuh Luffy Zoro berdua lanjutin perjalanan, Kobe di situ apa namanya, dan ada kayak anak ibaratnya angkatan laut lah, anak buahnya si Kapten Kapak itu yang sebenarnya menentang. Dan ya udah di situ kayaknya pas dari situ nggak diliatin sebenarnya kalau Kobe akhirnya gabung angkatan laut. Oh, Paling ada kayak di scene-scene uh, tentang masa lalu Kobe sama si Helmepo ya yang anaknya Kapten Kapak itu dilatih sama Garp. Itu juga pas udah deket kemunculannya Garp itu. Aslinya tuh nggak diliatin, nggak oke, diliatin oke. kalau si Kobe join angkatan laut langsung di bawah si Garp, nggak diliatin. Makanya situ juga Hmm, beda banget gitu. Ya tapi kalau ada yang tadi gue bilang yang beda yang masih bisa gue terima ya, salah satunya Nami tiba-tiba muncul di awal yang di penyerbuan markas itu, ya gue nggak masalah gitu kan, mungkin karena durasi ya, durasi kan susah pasti kan, itu aja sampai berepisode-episode satu pulau aja gitu kan kalau di animenya. Ini kan dipadetin ya, gue nggak hmm. masalah gitu kan. Paling yang agak aneh lagi itu bagi bagi itu Apa tuh? harusnya pas lawan Luffy kan dia apa bagian-bagian tubuhnya kan dimasukin ke peti tuh. Iya. Nah harusnya itu ketika si baginya kan tinggal bagi kepala, kaki sama tangan kan, badannya udah dipisahin semua kan di dalam peti kan. Itu pas Hmm. dipentalin sama Luffy, nanti bagi itu diselamatin sama Alvida. Alvida yang pertama tuh, yang cewek, yang ngurung si Kobe, bajak laut yang gendut tuh, yang cewek yang gendut. Oh,
Nah di situ Iya, iya. harusnya si Bug itu diselamatin Alvida pas Alvida udah makan buah iblis yang jadinya dia badannya jadi kurus banget, jadi cantik banget gitu. Nah tapi sementara Hmm. kalau di sini kan si Baginya malah diambil sama si Arlong. Beda makanya itu bedanya lah. Ini nah, walaupun akhirnya kan pas si Bagi kabur diliatin si Bagi kaburnya sama Alvida kan, tapi kan beda jadinya Iya, gitu, kerasa beda. Sama apalagi ya gue. Oh yang eh ada beberapa karakter yang harusnya muncul tapi nggak muncul di movie di live action. Padahal nanti karakter itu akan muncul lagi di pertengah di ya maksudnya di arc yang udah agak jauh. Walaupun kayak munculnya sebenarnya cuma cameo, nggak yang penting apa nggak yang inti banget tapi tetap muncul lagi gitu. Kayak ada mhm. pas waktu di Syrup Island ya yang nyelamatin yang pertama kali Usop kan lawan si Kuro tuh bajak laut Kuro. Nah itu tuh seinget Oke. gua ada satu anggota bajak laut Kuro yang harusnya muncul jadi lawannya si Zoro kalau nggak salah. Nah nanti si karakter itu tuh muncul lagi di ada di perang Marineford pas waktu si S mau dieksekusi itu dia jadi marinir padahal dia bajak laut. Ya Oh. walaupun cuma muncul nggak yang penting banget tapi kan itu karakter yang muncul di si Syrup Island terus nanti muncul lagi di Marineford gitu. Tapi di live action nggak dimunculin. Terus yang kedua itu pas lawan Arlong. Lawan Arlong harusnya si Zoro itu lawan siapa sih namanya gue lupa. Gurita pokoknya karakternya. Nah nanti si Gurita itu akan muncul lagi di Sabaody, arc Sabaody pas sebelum time skip. Nah cuma di live action gak dimunculin gitu. Padahal kalau menurut gue kok si Gurita ini agak penting karena nanti dia ngebantu kru bajak laut topi jerami buat ketemu ada si Rayleigh, kaptennya apa wakil kaptennya Roger di masa lalu kan. Nah Mhm. cuma ini si Guritanya ini nggak dimunculin. Nah ini malah jadinya si Zoro sama Sanji tuh lawan satu satu orang gitu. Padahal harusnya tuh si Sanji lawan dia, Zoro lawan yang Gurita kalau nggak salah. Gitu. Ini makanya lah ini kok karakter nggak dimunculin. Padahal kalau menurut gua nanti kan di arc-arc yang kedepannya akan muncul lagi nih si karakter ini gitu. Tapi di live action nggak Hmm. dimunculin, kenapa gitu? Apakah emang mau dibikin beda? Terutama yang masalah Garp itu, Nah, iya. masalah kan Itu jauh banget ya harusnya ya berarti. jauh banget, jauh asli itu kan. Ini East Blue nih. Nah, mereka mau masuk ke Grand Line aja ke Lockdown dulu ketemu Smoker yang di episode 8 terakhir tuh. Yang episode 8 yang akhirnya kan ada yang lagi ngerokok tuh itu si Smoker tuh. Ntar muncul di Mhm. Lockdown. Habis Lockdown ke Alabasta. Alabasta juga masih jauh. Habis itu kalau gue nggak salah baru ke Water Seven deh. Enggak, belum Water Seven itu malah. Habis Alabasta, Robin gabung baru ke kerajaan apa sih yang si Chopper gabung. Habis Chopper baru Water Seven. Kan masih jauh banget itu. Berarti kan si Iya, Garp iya. tuh muncul masih jauh banget harusnya. Tapi ini malah dimunculin di awal. Jadi berarti kan akan ada cerita yang dibedain gitu. Antara di live action sama di manga. Ya emang kita sih nggak bisa berharap full sama. Cuma kan maksud gue ini dari sininya aja udah beda. Mau dibawa kemana berarti ini ceritanya. Karena kan apalagi ada rumor yang mengatakan ini mau dibikin sampai season 12 kan. Gila. Iya kan? Banyak ya? Banyak ya season 2-nya aja lagi Oh. digarap. Nah, cuma kan ini jadinya mau Iya. kemana nih gitu kan? Mau dibawa kemana sih Hmm. ceritanya kalau ini aja ada kayak yang gue bilang ada karakter yang harusnya muncul nggak dimunculin, sementara si Gap yang harusnya masih jauh tiba-tiba dimunculin gitu di awal. Itu Hmm. jadinya gue mikirnya ini nanti mau dibawa kemana. Cuma kan ya udahlah gitu. Apalagi sama ini ada satu lagi yang gue agak kurang pertarungannya si Luffy sama Kuro yang di Syrup Island ya, yang nyelamatin si Kaya. Itu jadi kayak dua Mhm. episode itu
kayak kebanyakan proses apanya ya? Ya proses ininya lah, proses ngobrolnya aja. Sementara Oh iya, iya kan? benar-benar. Iya kan kelamaan di situ Lagging sementara banget. bertarungnya tuh cepet kan? Cuma si Luffy ini pakai apa? Mukul Kuro pakai kepalanya jebret, udah beres gitu. Kalah. Padahal aslinya eh lawan Kuro tuh sebenarnya itu pertama kalau bukan pertama sih. Salah satu yang cukup seru menurut gua di awal. Ya sebenarnya kalau pertarungan Luffy kan emang ibaratnya kayak Luffy-nya tuh diambang kematian semua ya. Cuma lawan Kuro tuh si Luffy sampai kesusahan gitu. Apalagi kan emang Kuro kan tajam gitu kan. Musuh alaminya Luffy kan. Di animenya tuh seinget gue si Luffy aja sampai sempat kayak sekarat gitu. Terus bangkit lagi, ngelawan lagi si Kuro gitu. Ini cuma satu pukulan kepala aja langsung kalah gitu. Jadi kan gue di situ ngerasanya kurang ya, walaupun mungkin ya durasi gitu kan. Iya, cuman iya, iya. cuman yang gue sayangkan ya itu aja, kenapa kalaupun emang mau dipotong mending yang agak dipotong yang durasi ngobrolnya aja, jadi biar nggak terlalu dragging. Nah Kuronya tuh agak dilamain dikit gitu, pertarungan sama si Kuronya nggak harus sampai ini sih, nggak harus sampai sama kayak pas di animenya, karena kan emang tadi gue bilang ada satu karakter juga yang dihilangin gitu, yang nggak dimunculin di situ, jadi kan pasti beda ya otomatis ya. Tapi ya Hmm. seenggaknya agak dilamain dikit jadi biar kerasa gitu. Ini bener-bener bertarungnya tuh kerasa. Sementara Luffy tuh kayak gampang banget ngalahin Kuro, padahal itu salah satu Luffy tuh kesusahan gitu. Itu kan awal banget Luffy masih baru-baru banget jadi bajak laut kan. Ya lawan Kuro, Kapten Kuro itu kesusahan gitu. Lah ini malah jadi gampang banget, anjir kata gue ini kurang banget. Apalagi ya, hmm, Kalau ini yang lu nggak merasa kegabung yang soal seks? oh benar Sengs, gue lupa. Sengs Pas yang ini, Haki. pas haki, pas tangannya buntung. Pokoknya momen Sengs nyelamatin Luffy itu kurang banget buat gue, nggak dapet sama sekali. Oh, Karena kan tapi apa? itu emang pertama kali kita lihat hakinya Sainz itu emang di situ, bukan di Red. Di situ, dia emang di situ. Oh, soalnya Pertama, kirain gua, karena gua waktu nonton Red tuh pas Sainz keluarin haki tuh pada heboh kan. Oh, gua kira debut haki pertamanya Sainz tuh di Red. Ternyata enggak ya? nggak. Tapi Oh, eh, kelihatan sekuat itu hakinya Sengs tuh di red emang, makanya pada heboh kali oh, ya. oke. Emang Ya, tapi kalau misalnya pertama kali muncul Houseo no hakinya Sengs, ya walaupun kita nggak tahu itu kekuatan apa pada awalnya kan, karena emang masih di East Blue kan belum dijelasin soal haki itu kan belum ada gitu. Nah tapi emang dari awal udah diliatin itu hakinya si Sengs tuh di oh, situ, emang di situ. Cuman yang gua nggak dapetnya ya momen ketika si Sengs kehilangan tangannya sama si Luffy nangisnya tuh nggak dapet di situ. Menurut gue ya nggak dapet itu, nggak, padahal padahal itu tuh harusnya salah satu momen yang sedih dan jadi titik awalnya Luffy jadi bajak laut gitu di situ tuh. Cuma kurang dapet. Sama ini satu lagi Sanji, perpisahan Sanji sama si Zeff kurang oh dapet iya, itu. gak sedih. Nggak sedih. Padahal kalau misalnya di animenya, di manganya, itu si Sanji tuh sampai sujud, ngucapin terima kasih tuh sampai sujud gitu kan, di hadapan semuanya. Ini mah enggak, cuma dadah-dadah doang. Gak dapet kesan sedihnya Oh, jadinya, sialun. harusnya di depannya ini ya, di depan Di siapa tadi lupa Baritie-nya, namanya. Oh, harusnya di Baritie-nya. oke. Jadi si semua kokinya termasuk si Zeff tuh ngelilingin dia. Nah si Sanji di tengah-tengah sujud. Terima kasih untuk semuanya, pokoknya gitulah. Oh, oke. Sementara di live action si Sanji perpisahannya udah malah kebalik, jadi Sanji yang di atas.
Save-nya di bawah ya kan? Iya kan? Soalnya Iya, soalnya si benar-benar. soalnya si Sanjinya eh udah naik kapal gitu. Oh, kalau lu kan tadi Oke. penokohan ya. Penokohan sebenarnya Ya. itu paling yang tadi kan udah ada kebahas juga yang masalah si Luffy yang menurut gua agak kurang kurang bego, kurang kerasa begonya. Zoro yang terlalu cool jadi kayak nggak ada bercandanya padahal terlalu serius lah jadinya. Padahal tuh sebenarnya harusnya si Zoro tuh ada bercandanya. Kalau Ya. Usop sama Nami dapet sih. Karena emang kayak di awal ya. Nami tuh di awal-awal tuh emang tipikal pencuri dan cewek licik lah gitu kan. Karena masalah si Arlong itu. Oh menurut gue si Nami tuh dapat sama Usop tuh dapat. Nami Usop dapat. Kalau Sanji mungkin karena nggak terlalu banyak ininya ya, scene ya di Baritie gitu kan, kurang kerasa aja gitu. Maksudnya gue kurang bisa menilai ini cocok apa enggak. Maksudnya dapet apa enggak karakter penokohan si Sanji-nya gitu. Sementara kalau yang lain Hmm. karena panjang gitu kan, lumayan panjang, jadinya gue bisa berkomentar lah soal penokohannya. Dan itu si yang Luffy sama Zoro di situ kurangnya gitu kan, kurang pasnya. Sementara kalau Nami sama Usopp menurut gue pas dapet gitu, penokohannya dapet. Sanji aja yang gue nggak tahu gitu karena dia nggak terlalu banyak muncul. Tapi ini Lebih loh, banyak Sanji kecil. lebih banyak Sanji kecil bener, lebih lama durasi Sanji kecilnya tuh lebih lama. Tapi gue juga sebenarnya cukup suka sama ya bagaimana alur maju mundurnya tuh, jadi kayak ada momen apa dia tiba-tiba teringat masa lalu terus balik lagi ke masa sekarang teringat lagi gitu-gitu. Cukup oke lah menurut gue. Dan emang Hmm. sebenarnya kan kalau di East Blue itu tiap pulau emang ibaratnya nyeritain si karakter yang bakal jadi kru topi jerami. Jadi Hmm. pertama dari Luffy masa lalunya dia sama Shanks, terus terus ya Zoro gitu kan. Zoro yang sama si di masa lalunya sama Kuina, terus si siapa namanya, Usopp sama Usop. Kaya, di masa lalunya sama Arlong kayak gimana, terus Sanji di masa lalu sama Zeff kayak gimana, emang diceritain semuanya gitu kan di awal gitu. Jadi benar-benar dikenalin masa lalu tiap-tiap tokoh yang akan jadi kru topi jerami gitu. Dan ya paling kurangnya itu aja sih apa, agak kurangnya harusnya emang agak di apa kata lu, agak dibedain gitu loh ya. Jadi kalau misalnya emang pas nyeritain Ya. masa lalu ya agak dihitam putihin misalnya, atau di jangan terlalu sama yang sekarang gitu. Jadi biar ketahuan oh ini masa lalunya si karakter ini walaupun sebenarnya kita bisa lihat dari kalau misalnya kita yang kayak gua yang emang ngikutin manganya sih pasti langsung ngeh kan. Oh ini waktu kecil si Luffy, Hmm. ini waktu kecil si Zoro. Ya paling kalau misalnya kayak lu yang emang gak ngikutin manganya, yang lihatnya dari warna rambut mereka aja. Dari bentukan walaupun mukanya juga nggak yang mirip banget, cuma kayak Zoro kan dari kecil emang udah hijau rambutnya, Sanji udah Hmm. kuning, Nami udah oranye gitu kan. Jadi oh iya ini masa lalunya si ini sini gitu kan ngelihatnya ya. Hmm. Oke, apalagi ya? Ada lagi nggak yang mau gue sampein ya? Gue ada sih baru inget ya. Apa? Ada momen-momen yang bikin gue pengen ketawa sih sebenarnya. Yang Kayak mana? contoh ini dah, ketika Luffy kecil makan buah iblis, gak tau ya, gue liatnya itu dia makan alpukat loh. Anjir, ya mungkin di ini Itu alpukat. tuh gimana ya? Kayak buah alpukat yang di luarnya tuh dibungkus sama kulit permen apa gitu. Jadi biar Hmm, kayak buah gitu. Soalnya gue liat dia teksturnya alpukat banget. Pada itu gue agak ketawa. Oh, buah iblis tuh ternyata buah alpukat. eh, anjir, boy beli ternyata buah alpukat. Sama ini, kata ya, gue kalau lihat krunya Arlong tuh dapat gitu dia manusia ikannya tuh serem gitu kayak nonton Avatar. Cuman
Arlongnya kenapa hidungnya kayak tempelan gitu ya? Emang gitu hidungnya dia. Nggak maksudnya gimana? Ya? Kalau gue lihat contoh yang visualnya kan, visual yang animenya dia kayak nempel gitu ya. Kalau yang di live action itu kayak emang bener kertas ditempel doang gitu. Ah ya. Oh, ini gue ngomong-ngomong hidung, lu ada ngeh nggak? Apa tuh? Eh, gue nggak, gue lupa sebenarnya. Tapi harusnya sih Arlong dari dulu hidungnya udah begitu ya. Gue ada ngeh pas momen masa lalunya Nami waktu kecil. Si Arlong nggak ada hidung Hah? panjangnya. Hah? Emang ya? Iya, sumpah. Itu Oh, pas oke. pas pas Nami, eh gue lupa pas Nami ngajuin diri buat join si Arlong atau pas Nami udah mulai dikurung buat gambar peta. Ada, gue inget. Itu hidung panjangnya nggak ada si Hmm. Arlong. Sumpah, sumpah itu gue lihat Dulu. itu. Gue lihat itu nggak ada hidung panjangnya si Arlong. Lu ngomongin hidung gue jadi inget itu. Sumpah, gue pas nonton lah, kok gak ada hidungnya. Asli lah, gue pas Iya, nonton. gue gak gue. Tapi itu kayak cuma nggak lama, emang cuma frame sekilas. Tapi gue inget, kok itu nggak ada hidungnya si Arlong nih gitu kan. Nggak ada hidung panjangnya maksud gue ya. Jadi Hmm. cuma hidung hidung Ya, manusia gitu, hidung manusia gitu. Apakah emang gue malah nggak ngeh pas waktu dia pertama datang kan ada hidung panjangnya nggak sih? yang pertama datang ke mana? Ke Coco Village pertama kali nyerang, Ada. ada kan? Oh, yang waktu masih kecil. Ada itu Yang ada. waktu masih kecil yang ngebunuh si ibunya Nami. Ada. Yang masuk dari gerbang kan? Iya, masuk dari gerbang ada kan. Nah itu Ada. pokoknya gue inget sekilas gue lihat itu nggak ada hidung panjangnya, sumpah. Ya, kalau lo penasaran coba deh lo lihat lagi itu. Tapi pas momennya Nami, antara Nami pas ngajuin diri ke Arlong buat jadi krunya atau pas waktu Nami udah mulai dikurung, gue lupa itu. Tapi seingat gue ada sekilas tuh nggak ada hidungnya, nggak ada hidung panjangnya. Anjir kata gue, kok nggak ada hidung panjangnya, ini lupa kali. Anjir. Hmm. Oh, sama ini satu lagi yang pengen gue komentarin. Ini gue dari awal dia karakter muncul, gue udah ngerasa anjir ini cocok banget. Itu Garp. Sumpah Garpnya itu perawakannya tuh dapet banget loh. Menurut gue ya, cocok banget, pantas banget. Di antara semua karakter yang udah muncul gitu. Karakter-karakter Hmm. terkenalnya lah gitu, kayak si siapa ya, kayak Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Buggy, terus ya Kuro, Arlong, yang gitu-gitulah, Dracula Mihawk. Hmm. Itu gue ngerasa yang paling cocok banget, paling kerasa banget, mirip banget antara dia di manga sama di live actionnya tuh Garp loh. Gue ngerasanya Garp tuh dapet banget pembawa, bahkan maksudnya lu si Garp diem aja tuh udah kerasa banget itu Garp gitu loh. Kalau gue ya, gue ngeliatnya gitu loh. Hmm. Jadi ya maksudnya Berarti yang paling mirip lah ya. dari penampilannya, walaupun ya kalau di anime kan emang agak aneh ya, badannya gede kakinya kecil gitu. cuma cuma kalau di live actionnya si Garp tuh yang paling dapet, yang paling postur tubuhnya cocok menurut gua, perawakannya cocok, penampilannya cocok, itu Garp menurut gua itu yang paling pantas tuh. Soalnya kayak si Helmepo, Kobe, Luffy gitu kan, Luffy agak kurang. Ya Zoro, Nami, Usopp, Sanji, ya kalau Usopp nggak mungkin lah ya hidungnya dipanjangin Hmm. gitu kan, masih ditempel kayak Arlong gitu kan, susah kayaknya. Cuma maksudnya emang yang paling dapet dari semuanya yang gue lihat, gue dari awal si Garp muncul tuh udah langsung anjir nih cocok banget pemerannya gitu, meranin Garp. Lu nggak usah ngapa-ngapain, lu diem aja juga udah, gue udah ngeliat Garp di situ gitu. Kalau gue ya, gue ngeliatnya gitu. Hmm. Berarti biarpun harusnya dia nggak muncul, tapi begitu dia muncul, lu dapet ya. Dapet. Walaupun emang seharusnya Garp kan masih jauh banget kemunculan Garp, tapi Garp ada di situ aja, maksudnya karakter yang meranin si Garp tuh dapet banget gitu.
Dapat banget si Garpnya. Jadi, mulai penting. Tapi Udah dia sih. emang Hah? di ini langsung sama Oda nggak sih? Enggak ya? Nggak tahu ya. Seinget gue Oda ngawasin deh. Oke. Seinget gue ya Berarti ngawasin. Oda ngawasin juga kok. berarti Garp ada di awal pun emang dari persetujuan Oda dong, berarti kalau gitu. Kayaknya ya. Soalnya seinget gue emang Oda tuh mantau. Makanya kan kayak Oda bikin waktu itu bikin apa ya? Ada kayak bikin, gue pernah lihat kayak bikinnya surat buat fans gitulah gitu. Soal si live action ini deh seingat gue. Mhm. Orang pas waktu pertama kali tayang juga si Oda ikut nonton kan ya kalau nggak salah. Di teater, di Oh, iya. bioskop. Seingat gue ya ada beritanya. Cuma orang-orang nggak ngeh dia kalau nggak salah itu di Amerika dia nontonnya. Orang-orang di situ nggak ngeh kalau mereka lagi nonton sama pencipta One Piece itu. Beritanya kayak gitu kalau nggak Oh, salah. iya Kak. Hmm. Karena masih belum ada yang tahu muka Oda aslinya gimana ya. Iya, nggak banyak yang tahu mukanya Oda juga. Kan nggak yang Oda kan nggak terlalu diliatin juga mukanya kayak gimana soalnya. Mhm. Ah, Oh sama ini apa? yang bareng sama Kobe gak tahu ya. Kalau di mata gua rambutnya dia kayak Dora banget aja. Oh, si Helmepo yang kuning ya. Iya, Em begitu dipotong sama Zoro tuh langsung ngakak tuh. iya, tapi emang rambutnya Malah begitu. Emang pantas rambutnya lagi dia. begitu. Ih. Cuman yang antara Kobe sama si Helmepo yang kurangnya kalau pas pertama kali mereka muncul di di awal berarti ya. Itu mereka tuh sebenarnya pendek, Hmm. lebih pendek dari mereka tuh mulai tinggi ya mulai mulai tinggi, mulai posturnya kayak yang di live action itu pas pertama kali Garp muncul karena kan mereka dibawa sama Garp. Iya. Oh, Nah, soalnya jadi gue pernah lihat ini Kobe yang agak gemuk itu ya harusnya ya awalnya. iya, Kobe yang palanya lonjong, jenong Oh, itu di awal. Jadi posturnya tuh masih pendek, si Helmepo juga masih pendek, masih enggak yang enggak terlalu tinggi lah. Walaupun sama Kobe masih tinggi Helmepo tapi masih agak pendek. Nah, pas nanti akhirnya si Helmepo sama Kobe-nya udah tinggi, posturnya udah bagus, udah jadi, itu ya di War Arc Quarter 7 pas pertama kali Garp muncul, hmm. baru perubahannya di situ gitu. Cuma ini sih karena selama maksudnya kalau dari di awal kan uh, Kobe gabung ke Marinir tuh nggak diliatin kan prosesnya apa Ya. mereka gimana. Nah, di sini di live action kan diliatin tuh karena Garp ngejar Luffy kan. Jadi diliatin Hmm. gimana gimananya si Kobe Helmepo itu. Kobe kelihatan naif banget tuh. Di satu sisi gue kesel sih nontonnya. Anjir nih Kobe naif banget tapi di sisi lain ya dia tuh ingin menegakkan keadilan yang benar gitu loh. Bahwa seharusnya ya marinir angkatan laut tuh kayak gini gitu. Cuma kelihatan naifnya gitu. Gue kesel sendiri kadang apa nontonnya kalau yang kayak gitu tuh. Kalau ada karakter yang naif kayak gitu tuh anjir lah gitu. Ih, pengen nampol. Hmm. Oh Ya, sama jadinya gini ya. Kata gue lihatnya tuh yang live action tuh soalnya dibikin MC-nya tuh Luffy sama Kobe. iya. Hmm. Yang Harusnya Luffy sama Zoro kan? harusnya Luffy sama Zoro, cuman ya jadinya di live action itu kayak di dua sisi, dua sudut pandang jadinya. Sudut pandang Luffy sebagai bajak laut sama sudut pandang si Kobe sebagai marinir. Oke. Jadinya kayak gitu sih. Udah lah ya kayaknya yang Iya. yang apa ya impresi keluh kesah gitu. Sebenarnya mungkin masih ada cuma kayaknya yang paling inti itu udah kebahas sama gua masih Seiyu. Hmm. Apa yang mau kita sampaikan kayaknya udah kebahas semua di situ. Jadi kita akan sampai kepada kesimpulan dan apakah ini direkomendasikan ke teman-teman yang emang belum nonton atau enggak gitu kan. Kalau dari gue dulu ya, dari gue sebenarnya bisa dibilang
ini sesuai judul ya, kita apakah ini live action yang memuaskan atau enggak? Menurut gue ini cukup memuaskan. Gua kurang lebih itu memberikan rating ya kalau misalnya secara angka, gua kan ada itu di My Drama List. Kalau anime kan My Anime List. Ini ada di My Drama List. Gue naruh poin ratingnya 8/10. Ya karena ya udah tadi kebahas lah ya apa yang gue suka dan apa yang menurut gue kurang-kurangnya, itu akhirnya gue putuskan untuk memberikan nilai 8. Menurut gue ini cukup memuaskan. Ya untuk live action, ya bagaimana kita tahu live action yang dari anime, yang diambil dari anime banyak yang gagal, terutama yang aneh-aneh, yang ada fantasinya, yang ada kekuatan aneh-anehnya gitu kan. Ini One Piece termasuk yang berhasil menurut gue. Dari segi pembawaan, dari segi editingnya, apa yang kayak kekuatan buah iblisnya tuh nggak kelihatan dipaksakan, sangat mulus gitu kalau menurut gue ya. Ini ya bisa dibilang gue cukup memuaskan. Dan apakah ini direkomendasikan atau enggak? Ya gue merekomendasikan buat teman-teman yang emang penasaran sama One Piece tuh kayak gimana. Kalau misalnya emang teman-teman ngerasa animenya kebanyakan atau manganya juga kebanyakan kan, udah sampai 1000-an kan chapternya, terus episodenya yang anime juga udah 1000-an, kalian nonton aja live actionnya ini. Dan kalau misalnya emang kalian merasa tertarik, ya keputusan kalian gitu, keputusan teman-teman apakah emang mau lanjut di animenya atau di manganya atau enggak gitu. Tapi gue sih merekomendasikan buat teman-teman yang emang penasaran, emang pengen nonton live actionnya ini. Kalau lu sendiri gimana sih? Oke. Kalau dari gue sendiri dibilang memuaskan atau enggak sih sebenarnya buat gue agak mix ya. Ada beberapa yang emang bagus gitu. Ini gue dari sudut pandang sebagai orang yang nggak tahu One Piece gitu ya. Nggak tahu One Piece, apa cuma tahu nama One Piece-nya doang, nggak tahu cerita One Piece-nya. Eh, Dia termasuk salah satu apa ya, live action yang menurut sih kata Mas emang enak ditonton gitu. Sama kalau gua nonton ini ketika di zaman kuliah, mungkin setelah selesai kemarin episode 8, gua punya kemauan untuk maraton One Piece dari episode 1. Hmm. Karena menurut gua di live actionnya tuh udah ngebikin eh, apa ya, orang tahu seenggaknya One Piece itu ceritanya tentang apa, terus bikin penasaran ke depannya mau apa gitu, mau kayak gimana ceritanya. Nah, cuman kalau tadi gue dengar katanya bakal sampai season 12 ya, ya mungkin ini bisa jadi salah satu alternatif untuk kalian yang pingin tahu cerita One Piece tapi yang lebih apa ya istilahnya ya, edisinya yang lebih compact gitu. Jadi nggak perlu nonton 1000 episode yang banyak fillernya itu ataupun baca chapter manganya yang udah banyak juga. Mungkin kalian bisa apa ya jadiin yang live action itu sebagai patokan untuk kalian tahu cerita One Piece gitu. Walaupun ya kayak tadi ya, tapi ada cerita yang dicepetin atau yang dirubah, tapi kan seenggaknya kalau misalkan kalian ada di satu tempat terus ngobrol sama orang yang suka One Piece, harusnya masih bisa ikut join gitu dari nonton live actionnya tuh. Jadi rekomendasi atau enggaknya sih buat gue sih oke-oke aja ya kalau misalkan kalian mau tahu cerita One Piece kayak gimana. Oke lah, kalau begitu sudah sejam lebih ya, nggak kerasa seru banget ini pembahasannya. Karena emang banyak banget yang bisa dibahas dari sini. Tapi ya durasi lah ya, udah cukup Ya, panjang. Ini udah sejam lebih. Oke lah, kalau begitu kita sudahi dulu aja ya sampai di sini untuk episode kali ini. Dan tadi kan di awal gue bilang kalau akan ada pengumuman. Jadi untuk episode ketujuh yang berjudul Live Action One Piece apakah memuaskan? Ini akan menjadi episode terakhir dari Pokasi Podcast season kedua. Ya, jadi gua dan Seyu akan rehat dulu dan mungkin akan mempersiapkan topik-topik lainnya yang akan kami bahas di season 3 nanti, yang belum tahu kapan ya. Mudah-mudahan bisa secepatnya lah ya. Karena kan gua sama Seyu juga sekarang juga udah kerja gitu kan, pasti ada kesibukan masing-masing. Tapi doain aja ya, mudah-mudahan ya kita sehat terus, kita tetap ada waktu untuk bisa berdiskusi mengenai budaya populer Jepang yang emang kita pengen bahas untuk mengisi waktu luang kalian. Oke? Kalau begitu jangan lupa untuk share
podcast ini ke teman-teman kalian. Follow Instagram kami di pokasi.podcast. Terus juga follow di Spotify, Apple Podcast, subscribe juga YouTube kami di Pokasi Podcast. Nah, pokoknya jangan lupa sebarin ke teman-teman kalian. Kami akan sangat mengapresiasi buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan kami dari season 1 terutama ya. Dari tahun 2021. Oke lah, kalau begitu gua Faiz Riunyan dan Yuk pamit. sampai jumpa di season 3 dari Pokasi Podcast. Oke? See you again and have a nice day guys. Bye-bye.